Dan kalau kata Mas J itu kan first who then what gitu kan. Jadi ketika misalnya kita kolaborasi itu kan secara nggak langsung kita bakal ngangkat nama dia juga kan kepada audiensnya kita. Nah kita juga harus tadi ya pertama value-nya apakah sesuai dengan kita atau enggak. Terus tadi niche marketnya sama atau enggak kan kalau contohnya kayak di Instagram aja udah banyak kan sekarang kayak postingan tuh dari 2 akun gitu. Dan itu difasilitasin juga sama Instagramnya. Jadi saling istilahnya followernya udah satu punya follower ya kayak gabung. Dua-duanya saling share gitu, saling berbagi leads. Iya, dan sekarang tuh kayaknya kolaborasi sesuatu yang yuk. Ayo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita balik lagi di podcast Ngobrol Bareng Yubi, episode kesekian. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, aku pengen nanya dulu sama teman-teman yang nonton atau yang dengar hari ini. Kan kita udah episode berapa ya, udah lumayan banyak nih. Kita pengen 19. tahu, ya 19 ya kayaknya. Nah, kita pengen tahu nih pendapat teman-teman. Menurut teman-teman si segmen Ngobrol Bareng Yubi ini tuh insightful atau enggak gitu. Terus bagian mana yang teman-teman suka, mana yang enggak suka. Terus ada masukan topik apa enggak gitu. Coba minta tolong tulis di komentar supaya kita bisa lebih baik ke depannya gitu. Oke, hari ini kita lanjut ngobrol. Ya. Sebelum ngobrol, aku punya tebak-tebakan dulu. Ya. Apa tuh? Oke. Call apa yang bisa bikin sukses? Kira-kira. Kol buntung, Kol goreng. Salah. Miss Kol, Kolonel. Salah. Letnan Kolonel. Nyerah. Nyerah. Kolaborasi. Syarat titipan. Sangat to the point. Oh, kolaborasi. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrolin soal kolaborasi. Kan kolaborasi mungkin sebagai salah satu cara untuk kita menarik lead atau calon pelanggan gitu. Kan pasti yang namanya kita bisnis tuh salah satu kan kalau di 5 ways itu ya, salah satu cara untuk menaikkan keuntungan usaha adalah dengan Kolaborasi. Awareness. menaikkan leads. Ya, dengan menaikkan leads. Nah, cara untuk menaikkan leads ini kan sebenarnya ada banyak tuh. Mungkin biasanya kalau teman-teman sendiri nih, yang teman-teman tahu atau mungkin yang pernah jalanin bisnis sendiri atau dalam menjalankan bisnis ini sendiri, biasanya kalau nyari calon pelanggan tuh caranya seperti apa sih? Iklan. Terus Bikin konten. ya bikin konten. Terus Endorse. benar. Kolaborasi. Nah, salah satunya mungkin kan kalau iklan kayaknya udah banyak banget ya. Konten pasti semuanya bikin konten. Iya. Terus tadi apa lagi? Iklan, Endorse. konten, endorse. Ada yang endorse, ada yang enggak. Nah, kolaborasi ini nih yang kayaknya tuh jarang gitu. Masih belum banyak lah dilakukan oleh UKM padahal sebenarnya juga potensial gitu. Betul. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu nggak soal kolaborasi ini? Mungkin kayak belum nemu partner kolaborasi yang tepat. Kayak masih menilai, kayaknya dia kompetitor deh. Kayaknya dia pangsa pasarnya beda deh gitu. Cuman mungkin bisa jadi karena belum dicoba aja gitu. Mungkin ya. Kalau aku sih kolaborasi itu bisa kita pilih ketika ada kesempatannya gitu. Misal kita punya temen kita jualan kita jualan inu gitu. Oh ternyata satu segmen pasar terus atau kalaupun nggak satu segmen tuh ya masih bisa masuk lah. Misal kayak contoh nih kayak Dirmi Beauty itu mereka kolaborasi bareng KFC. Jadi kan cewek-cewek suka ngemil, terus cewek-cewek juga suka skincarean. Nah, ya pintarnya mereka tuh mereka punya akses ke sana gitu. Jadi ketika ada satu peluang yang mereka bisa kolaborasi bareng, ya gaskeun gitu. Oke. Gimana kalau menurut Nopal? Apa kolaborasi? Contohnya ya? Ya apapun sih. Oh ya mungkin sebelum ke itu kita juga mesti tahu dulu kan ada yang namanya kolaborasi, ada yang co-branding.
Ya. Apa tuh bedanya? Tahu Oh bedanya aja bener. Baru Co-branding tahu apaan? co-branding. Sebenarnya mungkin ini co-branding juga bagian dari kolaborasi mungkin ya, tapi kalau kita cari-cari tuh ada yang Hasil produk. iya, jadi dia menghasilkan produk baru gitu. Oh, Misalnya- kayak Citato sama Indomie. Nah, itu kan Terus bikin varian yang baru gitu. nah itu kan biasanya orang-orang nyebutnya sebagai co-branding gitu. Oh. Oke. Kayak misalnya Oreo Supreme, Supreme. Iya. Supreme. Supreme. Oreo Supreme. Khas pada larang. Bentar lagi muncul kayaknya. Kita lihat. Itu kan Supreme Magelang tau gak kan ada. itu kan jadinya satu produk baru gitu. Biasanya Iya. disebutnya co-branding. Oke. Atau kalau KFC sama Dirmi itu jadi kayak gimana sih dia? Itu jadi kayak packagingnya sih. Packagingnya jadi kayak ada siapa? Maskotnya KFC tuh. Kolonel. Nah, Mas Turi. Atau BTS sama McD. Ya, betul. ya Ya kan bisa. packaging yang baru gitu warna ungu. Mm-mm. Gitu. Atau kalau ada lagi nggak? Itu apa? Gojek sama Tokopedia. Jadi Goto. Goto. Itu kan Itu juga kolaborasi. Ih. Tapi itu mah jadinya kolaborasi permanen gitu kan. Itu merger. Merger. Kolaborasi juga Merger. sih. Iya, kolaborasi juga sih. Hmm. Atau sebenarnya contoh-contoh kecil yang bisa diambil tuh, ini boleh lagi kan nyebut Boleh, merek. boleh. Kayak misalnya itu Bumijo. Heeh. Kayak misalnya Bumijo tuh kan dia collab sama banyak ya. Sama banyak gak sih? Ya ada Ngadain campaign berarti ya Iya, bentuknya. campaign bareng gitu. Jadi sebenarnya kolaborasi itu ada banyak banget bentuknya. Nah, Iya, bisa iya, juga betul. kita bikin campaign bareng misalnya nih. Kita concernnya terhadap lingkungan. Nah, adakah brand lain yang mungkin produknya beda tapi Iya. concernnya sama-sama ke lingkungan, hidup sehat, peduli sama alam. Itu kita bikin campaign bareng terus misalnya ngejual produknya tuh bundling gitu. Iya, iya, Misalnya bundling, kayak, betul, betul. kayak jadinya Bumijo X kemarin sih aku ngeliat vegan baby gitu ya. Iya, vegan sama baby, betul. mie sehat gitu. Itu kan bisa juga tuh. Jadinya salah satu manfaatnya mungkin yang tadinya audiens vegan baby tuh nggak tahu Bumijo jadi tahu Bumijo dan Iya. audiensnya Bumijo juga jadi tahu vegan baby yang mana dua-duanya audiens itu tuh sama-sama audiens yang peduli terhadap lingkungan. Betul, Jadi betul. lebih mudah gitu untuk mereka attach ke brand satu sama lain kayak gitu. Menarik. Karena satu niche mungkin ya. Nah, satu niche gitu. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh lain gak dan manfaat dari si kolaborasi itu? Ini sih aku tuh lihat apa Kompas kan dia sering ngeluarin sepatu-sepatu baru dengan Oh, hasil iya. kolaborasi. Heeh. Contoh sama BCA karena Iya. BCA logonya warna biru sama apa yang BCA tuh? Putih. Putih. Akhirnya sepatunya juga biru putih. Tapi special edition BCA series gitu. Mm-mm. Terus sama Barbecue Mountain hijau sama Hijau. apa karena sepatu itu Barbecue Mountain tuh bikin barbeque-nya di kabin di hutan gitu. Jadi sepatu Di untuk Mountain. hutan gitulah untuk mountain gitu. Banyak terus ada sepatu apalagi ya? Banyak lah sepatu-sepatu dia tuh hasil collab kayak sama pemain band. Ini khusus anak band. Jadi sepatu yang asalnya dia present untuk satu komunitas tertentu untuk kerja, dia bisa masuk ke market-market yang lain dengan cara collab. Aku mau jualan sepatu untuk naik gunung gimana ya? Oh, collab aja sama yang suka naik gunung. Aku mau jual sepatu untuk anak band, tapi aku nggak punya marketnya. Biar dia aja yang jualan, tapi aku yang provide si sepatunya gitu-gitu sih. Iya. Iya benar sih. Si kolaborasi ini juga bisa jadi apa ya? FOMO gitu buat kita. Misal aku tuh karena kan biasanya kalau kolaborasi bentuknya produk gitu kan itu limited edition ya. Terus kayak ya aku kayaknya harus punya deh yang ini gitu karena lucu terus kayak beda aja dengan brand yang dia bawain di awal gitu. Mungkin itu salah satu syaratnya juga. Jadi kalau collapse tapi seumur hidup gitu, jadi kayak ya Eksklusif collapse ya? gitu. Merger. Merger ya. Bener, bener. Kayak Gojek Tokopedia. Jadi kita tuh mau special edition jadi nggak spesial lagi gitu. Iya. Iya sih benar-benar. Oke, dan kadang kolaborasi itu nggak harus langsung produk juga. Kayak Iya. misalnya tadi kita kepikiran
kita mau buka bisnis baru gitu ya. Terus gimana ya, kan kita followersnya masih 0 nih. Supaya narik followers, oh ya udah kita collab aja sama influencer yang punya audiens gitu kan. Mereka nggak punya produk tapi mereka punya masa dan jadinya bikin campaign aja gitu. Misalnya kita live bareng atau apa gitu, itu juga bisa kan ya. Contohnya kayak di Instagram aja udah banyak kan sekarang kayak postingan tuh dari 2 akun gitu. Dan itu difasilitasin juga sama Instagram ya. Jadi saling, istilahnya followernya udah satu punya follower ya kayak Gabung. dua-duanya saling share gitu, saling berbagi leads. Iya, dan sekarang tuh kayaknya kolaborasi sesuatu yang seksi gitu ya, karena kalau dulu mungkin mereka tuh pada ego gitu, kayak aku pengen berdiri sendiri nih, aku nggak mau database aku diambil sama orang. Tapi kalau sekarang tuh mindset pengusaha-pengusaha tuh udah kayak yuk kolaborasi bareng-bareng gitu. Iya benar. Dan untuk internalnya sendiri sebenarnya kolaborasi juga bisa ngasih banyak manfaat ya, kayak misalnya kita bisa jadi belajar gitu kan. Mau nggak mau kita ngobrol tuh sama brand owner brand lain gitu kan, dan di situ kita tahu kalau kamu biasanya kayak gimana nih jualinnya, atau kamu bikin kampanye gimana. Nah dari situ juga kita bisa belajar ya. Betul. Mungkin lebih jauh yang tadi ya, yang sempat disinggung Liana. Jadi emang ada beberapa influencer yang nggak punya produk. Terus misalnya influencer itu kerjasama sama penulis gitu. Si penulis ini yang suka nulis buku dan istilahnya ngerjain konten-kontennya si influencer tadi, dan istilahnya bisa jadi influencer itu tuh jadi punya buku sendiri gitu yang istilahnya dijualin, terus akhirnya profit sharing gitu si penulis sama si influencer itu gitu. Ya, banyak cuan menuju Roma ya. Iya. Jadi bisa jadi justru kita collab untuk menciptakan produk baru gitu ya tadi. Ya mungkin kayak warung-warung kelontong tuh hasil kolaborasi banyak produk kan. Dia nggak punya produk sebenarnya mah. Benar juga sih. Ada teh botol, ada teh kotak, ada Coca-Cola. Ada teh gelas. Banyak tuh semuanya di satu tempat yang sebenarnya brand-brand besar tadi nggak usah bayar untuk naruh produk di sana, tapi dia nitip lah untuk dijualkan gitu. Konsinyasi ya. Konsinyasi. Kayak warung kopi isi depan itu iklan, misalnya iklan merek kopi tertentu gitu. Iya benar gitu. bisa. Atau misalnya teh botol gitu ya di depan itu di depan warung itu tuh kan itu sebentuk kolaborasi gitu. Iya. Oh iya. Counter dulu ya. Iya. Jadi kolaborasi ini juga nggak terbatas di online doang ya, betul. tapi di offline juga. Kayak misalnya gimana nih yang pernah kamu kayak lakukan? kemarin tuh aku sempat kolaborasi bareng kafe-kafe gitu. Karena misal bisnis aku tuh thrift. Nah, di mana satu segmen sama mereka. Jadi ya udahlah kita coba tuh buat open booth gitu, kayak pop up store. Sekarang udah rame banget kan gitu. Jadi kita coba masuk ke kolaborasi bareng kafe-kafe atau apapun lah yang punya traffic gede gitu secara offline. Si pop up store tuh kayak di kafe terus ada toko kecil gitu, iya, gitu kayak ya. booth. Itu juga kan secara nggak langsung mungkin orang yang lewat jadi penasaran. Iya, jadi sumber traffic baru gitu. Iya, jadi menguntungkan bagi si kafenya pun menguntungkan bagi si yang punya produknya, karena dia jadi numpang lapak ya di situ. Bener sih, gitu. Ada lagi? Mungkin Silver Queen Cornetto, terus banyak banget ya. Kalau mungkin salah satu yang rame banget tahun lalu. Bangetnya tuh kayak banget. Apa tuh? Pasti teman-teman udah pada tahu juga sih yang BTS X Max Daniel. Itu tuh kalau aku baca beritanya tuh si omsetnya bisa sampai 31 triliun. Itu cuma gitu doang gitu maksudnya. Cuman bikin kemasan berwarna ungu. Iya. Seluruh dunia nggak sih? Tahu. Kita nggak ada yang ARMY di sini. Nggak ada. Saya nggak tahu. Cuma bisa jadi ada yang fans BTS terus kayak dia tim KFC gitu. Terus dia pindah ke McD demi si campaign tersebut gitu. Iya, dan kemasannya tuh mereka laminating terus disimpan, jadi nggak dibuang.
Berguna sekali ya itu untuk dipajang ya. Iya. Mengurangi sampah juga lah ya. Dan sekarang tuh mungkin karena orang Indonesia banyak banget yang suka K-pop ya. Jadi tuh banyak juga tuh brand-brand lain, brand-brand lokal bahkan yang collab sama idol Korea yang terbaru itu ada Lemonilo, tau nggak? Dia collab sama NCT Dream. Terus si Something juga sama NCT Dream. Iya. Kasih Tahu tidur ya? banget ya. Kebetulan NCTzen. Jadi tahu iya, dan kayak itu tuh ternyata emang beneran kayak orang-orang tuh kayak aku pengen beli mie gitu. Bahkan skincare tuh sebenarnya sesuatu yang orang belum tentu cocok ya semuanya. Iya, betul. Tapi dan nah pinternya si Something ini ya, dia tuh jualan paketnya tuh ini. Jadi dipermudah gitu loh. Jadi ada, kalau nggak salah pas aku ngepoin tuh ada 3 paket gitu. Paket yang pertama untuk kulit berjerawat gitu. Oh, untuk berdasarkan kulit kategori Iya, gitu kategori. Jadi yang bisa dipahami oleh orang-orang yang bahkan mungkin gak paham skincare gitu. Dia taunya NCT Dream doang. Terus semudah itu kategorinya, jadi dia mau beli. Dan itu tuh sold out-nya cepet banget gitu. Terus sih mungkin itu jadi dalam kolaborasi juga mungkin kita harus nyiapin kampanye kayak gimana nih yang cocok untuk si audiensnya gitu. Oke, kita masuk ke tips nih terakhir ya. Nah, tadi kan salah satunya ditentukan nih, kampanye dipersiapkan. Nah, selain itu kira-kira kalau kita mau collab itu apa aja sih yang harus diperhatiin lagi gitu oleh teman-teman UKM? Silakan Nopal. Silakan kan. Ya, nomor 1 ngukur diri kali. Maksudnya ngukur diri itu kita sejauh apa bisa collab sama siapa gitu. Takutnya kan kita aku baru mulai bisnis terus dengerin materi collabs langsung collabs beneran gara-gara terlalu berani aku collabnya langsung sama artis gede gitu. Belum tentu dia juga dapat benefit yang sama. Jadi harus dipertimbangkan juga kita posisinya di mana, benefit kita yang bisa tawarkan sebesar apa, dan yang kita collabin juga merasakan manfaat yang sama levelnya gitu. Jangan sampai timpang sebelah. Kalau timpang sebelah tuh pasti ada harga yang harus dibayar lah, kasarannya gitu. Jadi nggak pure dia collapse tanpa bayar atau apa gitu sih. Iya sih, menarik ya karena dalam proses buat kolaborasi kita harus tahu dulu kondisi kita kayak gimana, dan kita harus milih tuh sebenarnya misal kita mau kolaborasi bareng influencer. Nah, influencer yang kayak gimana dulu nih, yang mau yang makro, mikro atau gimana? Misal nggak harus selalu dengan influencer yang udah papan atas ya, teman-teman. Tapi kita coba mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misal dengan influencer yang masih 10.000 tapi engagementnya bagus, dan yang paling penting value dari si influencer tersebut tuh sama dengan value-nya kita gitu. Dan kedekatan mungkin ya, kita juga harus engage dengan si influencernya gitu. Karena kan kalau kolaborasi nanti banyak menentukan mengenai dia dapat berapa, kita dapat berapa, keuntungannya berapa. Nah, di situ harus di-clearin duluan gitu. Dan kalau kata Mas J itu kan first who then what gitu kan. Jadi ketika misalnya kita kolaborasi itu kan secara nggak langsung kita bakal ngangkat nama dia juga kan kepada audiensnya kita. Nah, kita juga harus tadi ya, pertama value-nya apakah sesuai dengan kita atau enggak. Terus tadi niche marketnya sama atau enggak kan, kalau dan misalnya bisa masuk atau enggak gitu kan. Kalau kita collab sama yang beda banget ya, untuk apa mereka tahu produk kita kalau susah konversinya nanti gitu. Gitu. Terus gimana kan Rifki? Mungkin kita bisa reprofiling juga si customer kita gitu. Jadi si customer kita itu misalnya beli produk kita misalnya jual nugget misalnya, jual nugget Soki. Kita jual nugget, terus biasanya setelah kita reprofiling, si pembelinya itu ibu-ibu muda pakai Avanza, rumahnya mungkin tipe sekian gitu ya. Terus ya kita bisa tahu tuh si customer kita tuh kesukaannya apa aja. Jadi kayak kita bisa tahu brand mana yang kira-kira tepat untuk kita kolaborasi itu dengan ngelihat si profile customer kita gitu. Jadi
selain satu value sama kita, mungkin nah setelah kita reprofile, ketahuan tuh brand mana yang awalnya kita kira nggak se-value, tapi ternyata itu disukain oleh customer kita gitu. Jadi istilahnya bisa membuka pasar yang satu segmen, tapi dengan collab ini jadi lebih banyak gitu reach-nya gitu. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman atas tipsnya. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya tips yang lain juga boleh ditulis juga di komentar. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga gitu. Dan kalau aku ini rangkum sedikit kali ya sebelum ke penutupan tadi. Jadi kolaborasi bisa menjadi salah satu cara yang seksi kalau kata Anita untuk kita mengembangkan bisnis kita. Karena kita lagi struggling, orang lain juga ada yang lagi struggling gitu. Jadi kenapa kita tidak membagi Struggling hasil bersama-sama. Bersama-sama. kita tidak struggling bersama-sama gitu, membagi hasil struggling kita, ngerti gak sih? Ya kayak aku udah struggling, aku dapat segini, kamu juga struggling dapat segini, yuk kita sharing yuk gitu, saling berbagi tadi audiens, terus pembelajaran juga ketika kita collabsnya kayak gitu. Terus dan collab tuh bisa sama banyak ya, bisa sama influencer yang gak punya produk, kita bikin campaign, kita juga bisa sama-sama brand owner gitu, kita bikin paket bundling, atau kita juga bisa bikin varian produk baru juga bisa, atau yang ekstrimnya kita bisa collab sama BTS ya. Apakah bisa? Bisa. Kenapa tidak? Iya gitulah intinya mah ya. Jadi nambahin. Boleh? Jadi kalau tadi kan banyak nyinggung influencer gitu ya. Kalau aku lihat di podcastnya Sandiaga Uno tuh sekarang lagi trennya nano influencer gitu. Jadi kayak nggak harus kita ke influencer yang besar, tapi kayak misalnya kasusnya gitu sih waktu dia cerita tuh dia kayak bikin event, terus misalnya banyak anak-anak umur SMP gitu di sana gitu ya. Terus kayak mereka bikin konten bareng-bareng gitu, misalnya lagi main Tamiya atau ini waktu itu Cupang. kasusnya tuh ini permainan tradisional gitu. Jadi kayak mereka main permainan tradisional, terus mereka kayak saling ngerekam satu sama lain gitu ya. Jadi bentuk engagementnya tuh tinggi dan akhirnya itu tuh waktu itu publish di TikTok dan langsung ramai gitu loh, ngangkat banget karena sekali ngerekam tuh banyak gitu. Si itu kan istilahnya influencer gitu, kayak banyak banget gitu. Jadi kayak gak harus mahal gitu kalau ngelihatnya, aku lihatnya gitu ya kalau sekarang. Bahkan minimal dari orang-orang sekitar kita juga bisa gitu ya, karena mereka juga pasti istilahnya punya lingkaran sendirilah gitu. Kita karena berbagi lingkaran. Kalau yang influencer yang udah gede tuh kan udah terlalu luas ya jangkauannya. Kalau yang kecil-kecil justru yang lebih spesifik gitu. Kalau influencer besar tuh kayak udah titik-titik kan story itu kayak banyak banget. Kayak Aukarin. Kayak banyak banget ininya, produknya kayak engage-nya kayaknya bakal lebih rendah gitu. Bisa jadi. Oke deh. Maaf tadi memotong. Gak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Ya udah gitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.